Assalamualaikum Piala Dunia. Kata ini layak untuk kita sematkan pada Timnas Indonesia U17. Wow, Indonesia masuk ke Piala Dunia secara beruntun. Ya, setelah sebelumnya Timnas Indonesia U17 berhasil tampil di Piala Dunia U17 2023 karena sebagai tuan rumah, dan hari ini kita melihat timnas kita, timnas U17 juga berhasil lolos menggenggam satu tiket ke putaran final Piala Dunia yang akan berlangsung di Qatar pada akhir tahun nanti. Oke, melihat penampilan timnas Indonesia U17 sangat luar biasa di bawah asuhan coach Nova Arianto. Kita lihat di pertandingan semalam, Indonesia tampil dominan dan sangat luar biasa, banyak peluang diciptakan. Ya. Sebelumnya banyak yang beranggapan bahwa Indonesia hanya menang beruntung ketika berhadapan dengan Korea Selatan. Pada saat itu Indonesia menang 1-0 lewat gol penalti Evandra di menit-menit akhir. Karena salah satu pemain dari Korea Selatan itu handsball di kotak terlarang, sehingga Indonesia mendapatkan hadiah penalti di penghujung pertandingan. Nah, ini menjadi suatu kabar gembira karena Indonesia berhasil mengalahkan Raja Asia, yakni Korea Selatan. Kemudian banyak netizen yang beranggapan bahwa Indonesia menang beruntung karena sepanjang pertandingan, ya, di 90 menit itu Indonesia memang tertekan oleh permainan-permainan dari Korea Selatan. Akan tetapi Indonesia diraih dengan keberuntungan bisa mendapatkan penalti di menit-menit akhir. Tetapi coach Nova Arianto menjawab kritikan itu semua dengan melibas Yaman dengan skor telak 4-1. Kita ketahui permainan yang diterapkan oleh coach Nova pada tadi malam itu sedikit berbeda, lebih berani melakukan serangan ke depan. Beda halnya dengan ketika melawan Korea Selatan. Coach Nova lebih mengutamakan pertahanan dan hanya mengandalkan serangan balik saja. Tetapi pada pertandingan semalam, Coach Nova mengarahkan pemainnya untuk berani sedikit keluar menyerang. Begitu juga sebaliknya timnas Yaman, ya, yang membutuhkan kemenangan pada tadi malam untuk bisa langsung lolos ke putaran final Piala Dunia, itu juga bermain terbuka. Sehingga kedua tim ini sama-sama tampil ngotot dan sama-sama ingin meraih kemenangan. Karena ini adalah jalan satu-satunya untuk bisa tampil ke Piala Dunia. Nah, di lain sisi timnas Yaman juga berpikir jika nanti timnas mereka kalah dari Indonesia, maka di pertandingan terakhir mereka akan berhadapan dengan timnas Yaman. Jadi semakin berat untuk timnas Yaman bisa melenggang ke Piala Dunia. Jadi inilah kesempatan mereka untuk bisa mengalahkan Indonesia. Tetapi mereka tidak menyangka dengan taktik dan pola permainan yang diterapkan oleh pelatih coach Nova, sehingga dari serangan balik atau beberapa peluang yang didapatkan oleh Indonesia ini sangat berbahaya sekali. Nyatanya Goli berhasil membuka keunggulan timnas Indonesia, ya, ke gawang Yaman, kemudian dilanjutkan oleh gol yang dilesahkan oleh Fadli Alberto, dan dua gol terakhir disumbangkan oleh gelandang kita yakni Evandra. Ini adalah kali pertama dalam sejarah timnas U16 berhasil lolos ke Piala Dunia dari ajang kualifikasi. Karena di tahun sebelumnya atau di ajang Piala Dunia sebelumnya Indonesia kan lolos sebagai tuan rumah. Dan sekarang Indonesia membuktikan diri, ya, tanpa bantuan dari negara lain, Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia dari jalur kualifikasi. Nah, ini artinya sepak bola kita mengalami kemajuan, ya, dari segi kelompok umur. Karena di timnas senior itu timnas kita, ya,
masih mempunyai hitung-hitungan untuk bisa lolos ke Piala Dunia nanti ditentukan di bulan Juni karena masih ada 2 sisa pertandingan, yakni melawan timnas Cina dan juga timnas Jepang. Nah, semoga saja timnas senior kita juga mengikuti langkah adik-adiknya untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, Indonesia di Asia ini menjadi negara ketiga yang lolos ke Piala Dunia U17. Setelah sebelumnya ada Uzbekistan dan juga tuan rumah Arab Saudi yang sudah memastikan diri lolos ke putaran Piala Dunia. Ya, karena mereka sudah sama mengemas 2 kali kemenangan dan disusul oleh Indonesia. Dan masih ada 5 tiket lagi yang diperebutkan oleh negara-negara Asia. Karena di tahun ini Indonesia mendapatkan jatah 8 tiket. Ya. Karena jumlah peserta Piala Dunia di Piala Dunia U17 ini adalah 48 negara. Sehingga juara grup dan runner-up itu sudah dipastikan lolos langsung ke Piala Dunia. Nah, melihat permainan timnas Indonesia, ya, ini sudah semakin matang dan semakin tahu iramanya. Ya. Bagaimana dari satu pemain ke pemain lain ini sudah saling mengerti apa yang diinginkan oleh Coach Nova Arianto. Jadi kita harapkan dengan lolosnya timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia nanti, ini di pertandingan selanjutnya Indonesia tidak mengundurkan permainan dan tidak menganggap remeh selanjutnya. Karena lawannya adalah Afghanistan. Yang kita ketahui Afghanistan sudah kalah 2 kali. Dan Indonesia sudah dipastikan menjadi juara grup karena secara head to head atas Korea maupun Yaman, siapapun yang nanti menang di laga tersebut, maka mereka akan menjadi runner up di bawah Indonesia. Ini tentu sangat bagus untuk Indonesia karena di babak 8 besar Indonesia akan menghadapi runner up grup D. Ini antara Iran, Korea, ini masih diperebutkan. Ada Korea Utara maksudnya. Oke. Banyak pengamat yang meragukan Coach Nova Arianto. Ya. Karena menganggap taktik yang diterapkan oleh Coach Nova Arianto ini meniru gaya latih yang diterapkan oleh pelatih Sinteyong. Dan hari ini Coach Nova membuktikan tersebut dan dia layak menjadi pelatih terbaik atau pelatih lokal terbaik yang sudah bisa menghantarkan timnas U17 Indonesia ke Piala Dunia. Oke, jangan lupa dukung timnas Indonesia yang akan berlaga nanti di tanggal 10 melawan timnas Afghanistan. Kita berikan dukungan. Semoga timnas Indonesia juga bisa meraih kemenangan dan kita yakin timnas Indonesia akan meraih hasil terbaik lah di ajang Piala Asia U17 ini. Karena dari segi permainan yang kita lihat ketika melawan Korea dan juga Yaman, kita yakini Indonesia U17 ini akan bisa meraih hasil yang baik di pertandingan kualifikasi atau di pertandingan Piala Asia ini. Saya yakin itu dengan skuad materi yang ada dan kemudian pola yang diterapkan oleh pelatih Coach Nova, saya yakini Indonesia meraih hasil yang terbaik. Oke, bersama saya, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Buat teman-teman yang setuju atau tidak setuju dengan komentar saya, bisa kalian tulis komentar di bawah. Dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan salam olahraga.